Kak Lala, Tuhan berkati Kak Lala ya. Amin. Loh, mana nih, nggak ada lagi yang mau naik? Naiklah. Jadi kalau babi itu nggak haram. Mungkin haram kalau makannya nggak bagi-bagi tetangga. Apalagi haram kalau nggak bagi saya, ya kan? Harus bagi saya. Jadi, bila mana korang nak makan babi, makan je. Bagus pun untuk kesehatan tubuh nih, ya kak? Yelah, tak payahlah haram-haram, kata Upin Ipin. Kak, aku nggak tahu cara naik live. Ya udah diem aja di bawah. Kita nak naikkan satu tamu kita. Iya. Halo, Palomo Luis. Selamat malam, Mbak. Selamat malam lah Pak Haji. Mau Apa boleh bertanya. jadi nih Pak Haji, Islam ke Kristen ke? Islam, Bu. Islam lah macamnya. Sila Pak Haji, sila. Nak bertanya apa? Begini, Bu. Benarkah Yesus itu lahir ke dunia dan mati di kayu salib itu untuk menebus dosanya Nabi Adam terdahulu yang waktu dikutuk oleh Tuhan, Bu? Tak betul lah. Tak ada lah itu tebus-tebus dosa. Yang ada tebus manusia dari dosa. Bukan tebus dosa. Tebus manusia dari dosa. Artinya sudah tidak ada dosa lagi gitu ya, Bu ya? Kan menebus barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi apakah maksud dari ditebus itu setiap orang yang percaya kepadanya itu diampuni melalui kurban yang dia lakukan. Karena penebusan itu dilakukan dengan cara kurban. Nah, Yesus itu di atas kayu salib, di situ dia mengalahkan kutuk dosa. Gitu. Oke, Bu. Terus orang-orang terdahulu yang belum ada Yesus tahu disalib tuh gimana nasibnya, Bu? Tuhan Yesus itu udah ngasih tahu kepada Adam, kepada Abraham, kepada Nuh dengan nubuatan-nubuatan. Yang pertama sekali dinubuatkan kepada Adam adalah dia lahir dari perawan. Makanya di dalam Kejadian 3 ayat 15 dalam Tauratnya Musa itu ditulis dia keturunan perempuan itu akan meremukkan iblis, mengalahkan iblis. Nah, Musa juga di dalam Tauratnya Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Jikalau seseorang yang berdosa digantung di kayu salib, nah Musa aja sudah tahu. Jadi orang-orang di zaman sebelum Yesus itu menjelma menjadi seorang manusia, Tuhan itu sudah kasih tahu itu. Adam mengerti ini, Musa mengerti ini, Abraham, Nuh, Daud, semua mengerti ini. Karena nubuatan tentang dia yang di atas kayu salib itu sudah dikasih tahu kepada semua nabi-nabi terdahulu dan bangsa-bangsa. Artinya kabar itu sudah tersampaikan lebih dahulu gitu ya, Bu ya? Sudah dinubuatkan. Ya, nubuat atau kabar lah gitu kan ya, Bu ya? Ya, nanti akan ada seorang Mesias. Tapi begini loh, Bu ya. Di era yang modern internet aja di daerah pedalaman tuh kalau kita tanya, kamu kenal nggak Yesus? Nggak kenal. Kamu kenal Muhammad? Nggak kenal. Apakah di zaman dulu tuh kira-kira orang sudah kenal semua, Bu? Makanya dia turun ke dalam kerajaan maut. Tujuan dia mati itu supaya apa? Memberitahukan kepada orang-orang di dunia orang mati. Emang dia mau ngapain mati? Ya mau ngasih tahu, aku loh Tuhan yang dari dahulu aku kasih tahu menyelamatkan kalian. Itu tujuan Yesus itu ke dalam kuburan, ke dalam dunia orang mati. Apakah tahu? Ya tahu. Kenapa? Karena Yesus itu memang sengaja. Semua orang dari zaman Adam sampai keturunannya sampai kepada dia, itu semua diberitahu. Yang mati diberitahu, yang hidup juga diberitahu melalui apa? Pengabaran Injil yang
dilakukan oleh murid-muridnya ke seluruh bangsa. Kan Yesus mengutus rasul-rasul ya. Ada 83 murid, sebentar saya selesaikan. Ada 83 murid, itu semua tersebar ke segala penjuru bangsa. Oke Mbak, di dunia terima orang kasih. mati, dia sendiri yang menginjili. Oke Mbak, terima kasih. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada Yesus ya, karena telah menebus dosa. Anda kan tidak mau. Anda kan tidak mau ditebus. Emangnya Anda dibaptis, menerima dia? Loh, itu hanya untuk yang mau. Tadi saya bilang, hanya untuk orang yang percaya. Loh, ini saya kasih analogi. Tuhan Yesus ngasih kamu iPhone. Lah kamu nolak, kamu milih sama Tuhan yang lain, kamu cari handphone yang lain. Terus kamu menerima? Ya nggak terima lah. Gimana ceritanya? Kan orang Ya, dia menghapus dosa dunia. Barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Loh, situ kan pengennya ke neraka. Pengennya sama Allah. Tadi orang-orang yang belum tahu pasti apa? Gimana? didatanginya, katanya yang orang-orang belum tahu aja didatanginya. Ya ini makanya ini penginjilan saya ini sampai ke pelosok. Tadi dari Malaysia, entah dari mana aja. Loh, ini penginjilan ini. Jadi gini Bang, sebentar ya. Ya, kamu ini kan sudah saya beritahukan nih bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat, Allah yang menyelamatkan itu. Tapi kan kamu milihnya bertuhankan yang lain. Terus ya kamu ngarep lah sama Tuhanmu. Masa kau mengabdi sama Tuhanmu terus ngarep keselamatan dari Tuhan saya? Itu oke. Jadi keselamatan itu untuk siapa saja yang mau percaya. Makanya kami ini memberitakan keselamatan itu. Kamu mau percaya ya terima. Ya itu tadi dikasih sama Tuhan Yesus keselamatan. Terus sebentar. Terus kamu nolak. Kamu pengen cari di tempat lain. Ya kamu nggak dapat. Iya, karena kan sudah saya tanyakan tadi daerah pedalaman, daerah yang terpencil, ini yang nggak tahu. Buktinya aja kamu udah saya kasih tahu. Tapi kamu mau nggak nerimanya? Ya saya nih saya cuma mengucapkan terima kasih. Kan begini loh Mbak, dosa Nabi Adam itu kan sepakat itu adalah nenek moyang kita. Biarpun Islam, Kristen, Hindu kan nenek moyang kita juga. Artinya kalau dosanya kutuknya sudah ditebus ya ikut tertebus. Mana ada kutuk ditebus? Tadi udah saya bilang orangnya. Ya orang. Gimana orangnya mau ditebus? Ya kalau dia harus bersedia dulu dong ditebus. Lah situ bersedia nggak ditebus sama Yesus? Kalau situ nggak bersedia ya situ tetap hidup mati dalam dosa. Sekarang Nabi Adam, Nabi Musa, Adam bukan Nabi Bang. Ya Adam bukan Nabi Bang. Adam bukan Ibrahim, Nabi. Musa dan Adam lain bukan Nabi. sebagainya. Bang jangan kayak robot gini dong, mode robot kayak gini nggak jelas ngomongnya. Enggak, kan gini. mereka juga belum tahu, kan artinya juga belum ada kabar. Bang, ini kan tadi saya katakan, jangan bilang belum ada kabar. Dari zaman Adam itu udah turun wahyu Tuhan. Yesus itu sudah memberitahukan. Loh, gimana sih kau? Belum ada kabar. Tadi kamu udah setuju udah dikasih kabar. Jadi kabar tentang Yesus itu datang sebagai manusia dan menyelamatkan manusia melalui penyaliban udah dikasih tahu. Sudah, makanya saya bilang yang di zaman ini semua Tuhan Yesus itu adil. Jadi dia datang kepada seluruh bangsa. Ya, di dalam dunia orang mati, di dunia orang yang hidup, orang hidup diutusnya sebagai rasul. Inilah kerennya Tuhan saya. Jadi menyelamatkan siapa saja yang mau. Lah situ nggak mau diselamatkan. Kalau saya kasih analogi, Anda udah masuk terperosok dalam comberan yang dalam gitu. Terus Anda mau ditolong, ya kau harus bersedia mengulurkan tanganmu untuk ditarik keluar. Lu kau bilang, enggak mau, aku mau cari Tuhan yang lain. Ya kau nggak dapat keselamatan itu. Kok tiba-tiba goblok? Udah tadi saya jawab nggak adil yang di pedalaman ya. Bahkan untuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Taurat, di dalam Roma 2 ayat 14 juga dikatakan apa? Taurat itu dituliskan dalam loh hati manusia itu. Dan Taurat itulah yang menjadi hukum atas orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Taurat. Karena hukum Taurat itu Yesus yang memberikannya. Yesus sendiri yang menaruhnya di dalam hati setiap orang. Makanya setiap manusia ketika dia berbuat dosa, hati nuraninya, Taurat yang ada di dalam hatinya itu, itulah yang mendebat dia.
yang akan membela atau menuduh di dalam setiap perbuatannya. Tuhan saya sudah mendesain ini sedemikian rupa, tapi kau kan maunya bertuhankan berhala. Ya toh? Ya itu mah dari tamu. Udah dikasih handphone, kau pengen yang lain. Nyari sendiri handphone. Ya, jadi jangan bilang ucapkan terima kasih. Situ nggak nerima. Gimana lu mau nerima kasih? Coba, ada nggak orang yang berterima kasih kalau kau tidak menerima apapun? Kau tidak menerima keselamatan yang diberikan Yesus dengan cuma-cuma. Kau malah nyari keselamatan yang nggak jelas. Ya, ucapkan saja sendiri terima kasihmu itu kepada Tuhanmu yang nggak bisa apa-apa. Aduh, udah saya bilang Tuhan Yesus itu sedemikian rupa. Kenapa? Orang yang tidak mengenalnya pun itu dibuatnya mengenal dia melalui Taurat. Tuh, lah kalau Tuhan kau, Tauratmu dia tak tahu. Gimana dengan orang-orang di masa Patroh? Sebelum ada Muhammad. Sampai ke zaman entah apa. Siapa yang kenal Allah? Abad 5 aja belum ada yang kenal Allah. Mana ada bangsa yang mengenal Allah di abad ke-5? Kasihan saya kadang-kadang nengok orang-orang halu kayak gitu.